semuanya, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai vektor beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elizabeth Memarimbing dari kelas 11B. Ini adalah sumatif dari mata pelajaran Math Minat. Oke, jadi apa itu vektor? Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah dari vektor. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 3 vektor yakni vektor A, vektor B, dan vektor C. Tiap dari vektor ini memiliki arah dan besarannya sendiri. Mengenai arah vektor, kita perlu mengingat kembali tentang koordinat kartesius beserta titik dan garis. Pada garis horizontal atau X, apabila arah vektor itu ke kanan, berarti bilangan X itu positif. Sedangkan kalau arah vektor ke kiri, berarti bilangan X itu negatif. Sama juga dengan di garis vertikal atau garis Y. Apabila arah vektor ke atas, berarti Y merupakan bilangan positif. Sedangkan kalau arah vektor ke bawah, berarti Y merupakan bilangan negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan vektor. Sebuah vektor sama halnya dengan sebuah skalar dapat dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan dengan vektor lainnya. Apabila vektor A dan B tegak lurus, kita bisa mencari sisi miring dari sebuah vektor dengan menggunakan Pythagoras. Nah, hal ini akan kita gunakan nantinya dalam penerapan vektor di kehidupan sehari-hari. Oke, misalkan kita mempunyai vektor A yang memiliki 6 satuan dan vektor B yang memiliki 8 satuan, dan kita perlu untuk mencari sisi miringnya yakni vektor R. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan Pythagoras yakni akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R. Nah, jika A sama dengan 6 dan B sama dengan 8, kita bisa menaruhnya ke dalam rumus tersebut dan mendapatkan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa R sama dengan 10. Very easy, right? Jadi, kita akan masuk ke dalam menghitung jarak dari rumah ke sebuah tempat umum. Di sini, saya mencari jarak dari rumah saya ke Manto 1, Star Square, dan juga Mega Mall dengan minimal jarak 1 km. Oke, jadi untuk mengukur jarak, kita tidak akan menggunakan meteran dan mengukur jalan secara langsung, tetapi kita akan menggunakan Google Maps untuk mengukur jarak dari rumah ke tempat umum. Jadi, caranya kita cari saja tempat umum yang akan kita tujui, lalu pilih rumah kita sebagai titik awal. Di sini kita bisa melihat bahwa dari rumah saya ke lobi Manto 1 adalah 1,4 km. Ketika kita sudah mendapatkan rutenya, kita tekan kanan dan pilih ukur jarak. Gunakan rumah kita sebagai titik pangkalnya, lalu tarik garis dari rumah ke sebuah titik di mana garis tersebut harus lurus. Karena kita menggunakan Google Maps, kita bisa langsung tahu berapa jarak total dari titik pangkal atau rumah kita ke titik selanjutnya. Tadi adalah contoh apabila jalannya lurus. Tetapi bagaimana jika jalannya bengkok atau miring? Nah, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Caranya adalah kita tidak menarik satu vektor saja, tetapi 2 vektor, yakni satu vektor horizontal dan satu vektor vertikal. Di bawah kita bisa langsung melihat bahwa jarak totalnya adalah 51,94 meter. Nah, caranya kita hapus salah satu vektor dan lihat jarak total. Di sini jaraknya ada 6,76 meter setelah kita hilangkan vektor vertikal. Berarti vektor horizontal garis X adalah 6,76 meter. Kita ulangi saja langkah-langkah tadi sepersekian kali sehingga kita sampai ke tempat tujuan. Kita hitung dan totalkan sehingga kita dapat perhitungan jarak. Bagaimana cara hitungnya? Oke, saya ulangi lagi. Jadi kita hilangkan salah satu vektor. Lalu kurangi total jarak awal dengan total jarak setelah salah satu vektor dihilangkan. Jika kalian menghilangkan vektor horizontal, maka hasil pengurangan adalah vektor vertikal. Begitu juga sebaliknya.
Di sini saya mendapatkan hasil perhitungan menggunakan vektor sekitar 1,3000 km, sedangkan jarak di Google Maps adalah 1,4 km. Jadi selisihnya ada sekitar 28 meter. Pada destinasi yang kedua, ternyata perhitungan saya cukup keliru karena terdapat selisih sekitar 300 meter. Dan terakhir, pada public base yang ketiga, selisih perhitungan saya dengan jarak di Google Maps hanya sekitar 13 meter. Oke, singkat saja. Kesimpulannya, vektor memiliki fungsi dalam menghitung panjang, jarak, dan perpindahan. Apabila terdapat kekeliruan dalam perhitungan atau pengukuran panjang jarak, maka hasil akhir tidak akan akurat. Sekian penjelasan dari saya. Thank you and God bless you.